Halo, Assalamualaikum. Salah satu belanjaan saya di 6.6 baru datang hari ini, tanggal 13. Jadi seminggu kemudian, karena memang pre-sale ya, dijanjikan dikirim tanggal 11. Akhirnya setelah komplain, karena tanggal 11 belum dikirim, tanggal 12-nya dikirim juga. Kemudian, yang saya ingin highlight adalah, ini adalah smartphone yang rilis tahun 2023, jelang akhir. Tapi sampai hari ini goibnya masih minta ampun ya. Sulit buat dapetin di harga normal. Makanya di promo 6.6 aja saya belinya pakai harga normal udah happy. Yang penting nggak nambah dari harga normal, udah oke lah ya. Yang mana di 6.6 ini saya bisa dapat warna yang bukan hitam. Kalau yang hitam ini masih suka ready beberapa unit. Benar nggak? Iya, Alpine Blue. Xiaomi 13T, 12 GB RAM-nya, storage-nya 256 GB, pakai mana prosesornya nggak disebutin, tapi flagship 4 nanometer prosesor, MediaTek Dimensity 8200 kalau nggak salah. Kemudian, ya kalau diprotes salah mulu, emang saya kalau unboxing senangnya nggak baca-baca spek dulu sebetulnya ya. Langsung aja dapat first experience, first feel-nya, jadi benar-benar pure seneng orang yang unboxing. Jadi kalau teman-teman maksa pengen tahu spek lengkapnya, cek aja di sini ya. Nanti saya search dulu pas ngedit deh untuk spek lengkapnya. Karena ini bukan unboxing pertama kali juga. Sebelumnya saya udah pernah beli yang hijau, meskipun baru 4 hari udah dijual lagi. Sekarang beli lagi, kenapa? Karena Xiaomi 14 saya udah laku. Belum tahu sih kebeli nggak Vivo X100. Tapi sementara menunggu dananya tersedia untuk Vivo X100, saya unboxing Xiaomi 13T aja dulu. Karena ini mungkin saya bisa jual lagi second-nya nanti tanpa rugi ya, kalau habis di-review ya. Kemudian fast charging-nya 67 watt dengan Leica juga nih. Ini Leica di harga 6 jutaan, mungkin jadi branding yang bikin salah satu faktor atau penentu kenapa smartphone ini goib ya, susah banget didapatkan di harga normal. Kemudian baterainya 5000 mAh, sudah punya water and dust resistant IP68 juga. Layarnya AMOLED display 144 Hz, kemudian ada high-res audio juga. Ya, Xiaomi 13T 5G co-engineered with Leica. Yuk kita buka ya. Teng teng teng. Ini kalau ada isinya mudah nih ngeluarin box ini ya, karena berat jadi ke bawah kedorong. Tapi kalau lagi kosong susah biasanya kardusnya buat dibuka. Ya, dapat greeting seperti ini. Nanti kita cek juga softwarenya ya. Kalau misalkan dia produksi lagi, apakah softwarenya udah terupdate atau masih di MIUI, apakah Android 13 atau Android 14. Nanti saya connect WiFi buat ngeceknya. Ya, dan yang Xiaomi 13T ini masih pakai softcase bening, nggak abu-abu kayak Xiaomi 14 series, Poco yang terbaru, dan juga Redmi Note 13 series ya. Seperti ini. Kemudian dapat panduan memulai cepat, dan juga kartu garansi atau buku garansi ya, serta daftar service centernya. Bandung seperti biasa di Bandung Electronic Center, BEC. Kalau nggak salah kemarin saya nemu Tasik deh. Iya, Tasik ada di Jalan Kiai Haji Zainal Mustafa ya. Lanjut, ini dia smartphone-nya. Yang warna Alpine Blue. Oh, ini finishingnya kayak kulit jeruk gitu. Sama sih kayak yang hijau ya. Lalu ini dia kepala chargernya 67 watt dan kabel charging yang Type A to Type C sih pasti. Jadi nggak usah dibahas lagi lah. Kita lanjut ke smartphone-nya. Kita refresh lagi ingatan tentang smartphone ini. Sambil nanti kita cek software update-nya ya. Stikernya lepaskan juga. Yes, untuk desain memang kerasa biasa aja sih si kamera bulb-nya ini, tapi branding Leica-nya kuat banget asli. Ini kameranya 3, ada lensa tele juga harusnya, dan frame-nya seperti ini. Ya, memang desainnya masih desain tahun lalu dengan frame lurus, tapi dengan back cover masih ada curve segini. Sisi positifnya adalah lebih ini ya, lebih ergonomis harusnya, dan ya feels yang biru ini kok kayaknya lebih halus ya si back covernya dibandingkan yang hijau dulu, kalau saya nggak salah ingat. Lebih kece juga, dengan di sisi bawah ada SIM tray, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 5 buah lubang. SIM tray-nya saya akan buka pakai yang ini aja. Harusnya sih tanpa slot ekspansi memori ya, 256. Sama storage-nya dan RAM-nya kayak Xiaomi 14. Dan di sisi atas ada
Oke, ini speaker grill nampaknya. Yang ini infrared blaster dan yang ini microphone. Atau ini speaker grill, ini microphone. Bisa ketukar ya. Yuk. Untuk in-display fingerprint scanner ada. Jadi tombol powernya kecil aja karena tidak sebagai fingerprint scanner juga. Saya setup dulu ya. A few moments later. Oke, sudah masuk home screen. Saya udah connect WiFi juga. Kalau ngelihat tiba-tiba ada yang hitam. Kayaknya sih ada, hitam merah. Kayaknya ada update ya. No. Ini 371 MB. Dia, security patch-nya naik ke November 2023. Berarti saat ini masih MIUI 14 dengan security update di, about phone di sini aja cukup ya. Security update di 1 Agustus ya. Dia naik ke November. Bener nggak sih barusan? Ya, November. Kita download aja dulu. Nanti kalau ada update selanjutnya, saya akan munculkan screenshot-nya di sini. Mentoknya di mana. Mudah-mudahan udah dapat HyperOS ya. By default, dia masih pakai Android 13 juga. Sama kayak Redmi Note 13 5G yang saya unbox. Hasil 6.6 juga kemarin. Jadi Xiaomi ini di 6.6 lumayan agresif ya diskonnya. Kemarin kayak di Shopee itu bisa 15% diskon sampai 500.000 dia ikutan. Nah, teman-teman mungkin ngerasa harga Redmi Note rada tinggi. Tapi dengan cara penjualannya yang sekarang, dengan rantai distribusi yang makin panjang, tersedia di mana-mana, memang dia harus spare margin yang lebih besar Xiaomi ini. Kalau misalkan yang marginnya tipis ada Poco kan. Termasuk kalau di tanggal-tanggal kembar Xiaomi jadi bisa ikutan promo diskon kan. Karena marginnya lumayan sekarang. Makanya harganya mungkin terasa meningkat atau naik dibandingkan sebelum-sebelumnya ya. Itu penjelasan saya yang dari orang awam. Tapi saya bisa ngeliat polanya nih. Termasuk Xiaomi udah mulai tuh beberapa bulan setelah launching udah ada pangkas harga 200.000 dikit-dikit ya. Ngelihat mungkin dari angka penjualan kalau rada lesu turunin. Kalau misalkan masih kencang ya udah dipertahankan. Yang aneh adalah Xiaomi 13T ini kok masih goib aja. Apakah cuannya tipis banget nih sampai Xiaomi nggak ngejar penjualannya terus? Karena kalau mau dikejar penjualannya sedain stok yang lumayan, harusnya sih bisa mencapai penjualan yang banyak si Xiaomi 13T ini. Tapi kayaknya memang entah Xiaomi salah masang harga dengan semua spek yang ditawarkan termasuk kameranya yang bagus, cuma 6,5 juta rupiah. Atau gimana saya kurang tahu. Atau memang hanya dibuat sebagai produk penarik semut gitu ya. Kalau teman-teman yang jualan sih harusnya ngerti. Bikin produk yang memang kompetitif banget, yang bikin pasar tertarik, konsumen tertarik datang. Tapi produknya mungkin nggak terlalu banyak. Nah, ketika datang ditawarin juga lah produk-produk yang lain yang nggak kalah menarik tapi dengan margin yang lebih besar dibandingkan jualan yang ini. Kok malah jadi bahas ekonomi ya? Ya udah kita skip aja yang itu. Saya mau nunjukin aja sedikit untuk kameranya. Nih, Leica ada Authentic dan Vibrant. Saya biasanya pakai yang Authentic di Xiaomi 14 kemarin, dan ada ultra wide 0,6 kali, zoomnya 2 kali. Lalu ada apa lagi? Ada makro. Tidak ada. Untuk di sini ada watermark ala Leica. Yes, watermark ala Leica-nya muncul. Xiaomi 13T seperti itu hasilnya. Lalu untuk video bisa rekam 4K? Bisa, tapi hanya di 30 fps, sorry. Kalau Full HD bisa 60 fps, kemudian kalau kamera ultra wide bisa 4K kah? Bisa, 4K 30 fps dia bisa. Kalau Full HD 60 fps juga bisa, lensa ultra wide-nya ya. Kalau zoom 2 kali sama. Tapi saya belum tahu deh, zoom 2 kali ini apakah digital atau ada lensa tele, saya lupa. Ada mode Pro, oh iya, ada tele lens. Tapi hanya 2 kali zoomnya ya. Dan Pro ini ada mode Pro buat video juga. Mantap. Kalau di Xiaomi 14 itu nama modenya tuh kayak director mode atau apa gitu ya. Beda, bukan di mode Pro untuk video. Lalu foto, portrait, night, dan more. Ada 50 megapiksel, mode panorama, short film, long exposure, time lapse, sama slow motion juga.
Oke, kita cek untuk update-nya. Oh, belum. 371 MB, tapi kan dia sambil install yang lain-lain, download-download juga ya. Gimana teman-teman? Kalau ini udah pertengahan ya, 2024, bentar lagi dia berulang tahun, 1 tahun. Apakah teman-teman masih tertarik membelinya dengan harga normal? Atau akankah ada yang bisa menggesernya jadi smartphone baru yang diburu-buru sampai goib? Kalau ngejar performa sih kayaknya bentar lagi ada dari Poco ya. Tapi kalau ngejar kamera, apalagi ada Leica-nya di harga 6 jutaan, apalagi coba? Sempat saya lepaskan Xiaomi 13T ini demi Vivo X80. Tapi habis itu X80 udah goib juga sekarang ya. Kayaknya udah nggak ada stok lagi tuh. Kalaupun ada stoknya mahal banget. Dan udah masuk Vivo X100 yang bikin saya tertarik banget. Tapi ya masih mempertimbangkan harganya. Kan belum ready juga kan, masih PO. Dikirimnya 21 Juni. Mendingan saya nunggu 21 Juni dan cari yang ready stock dengan harga miring. Ya. Ya udah, untuk unboxing kali ini sebagai bukti pembelian di Lazada, cukup sekian dulu. Xiaomi 13T ini mudah-mudahan bisa saya review sampai lengkap, termasuk dengan OS terbarunya nanti. Jadi saya nanya sekali lagi dari tadi ya, apakah masih worth it, masih berminat nggak dengan Xiaomi 13T ini yang udah hampir berulang tahun, dengan harga yang nggak turun-turun atau malah goib dan naik? Komen ya, menurut teman-teman gimana seharusnya penerusnya nanti. Oke, kalau sudah komen, yuk kita tutup videonya dengan alhamdulillahirobbilalamin, hamdalah. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.